Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra dengan NIM 01111182530033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pembelanjaan. Materi ini sebenarnya sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manajemen pembelanjaan itu tentang bagaimana kita mengatur proses membeli sesuatu, tapi dalam skala perusahaan. Pengertian manajemen pembelanjaan. Manajemen pembelanjaan merupakan proses mengatur sumber dana dan penggunaan dana dalam perusahaan. Proses ini meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan agar dana dapat digunakan secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Secara sederhana, manajemen pembelanjaan berarti bagaimana perusahaan mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar. Proses ini dilakukan agar penggunaan dana tetap terarah, efisien, dan mampu mendukung kegiatan bisnis secara keseluruhan. Tujuan utama manajemen pembelanjaan adalah memastikan dana perusahaan digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini membantu menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas, menekan risiko keuangan, dan mendukung keputusan yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Secara sederhana, tujuan manajemen pembelanjaan adalah memastikan dana yang dimiliki perusahaan dipakai dengan bijak. Perusahaan perlu menjaga agar keuangan tetap stabil, keuntungan dapat meningkat, dan risiko dapat diminimalkan. Dengan pengaturan yang baik, perusahaan bisa menjalankan operasionalnya dengan lebih lancar dan terarah. Fungsi manajemen pembelanjaan mencakup perencanaan, pencarian, dan pemanfaatan dana perusahaan. Fungsi ini memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk beroperasi, menjaga likuiditas, dan mengatur struktur modal secara efisien. Pendanaan dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Secara sederhana, fungsi manajemen pembelanjaan itu memastikan perusahaan punya dana yang cukup dan tahu harus mengambil dana dari mana. Setelah dana didapat, perusahaan juga harus mengelolanya dengan tepat supaya kegiatan operasional bisa berjalan lancar dan kondisi keuangan tetap sehat. Jadi, fungsinya bukan hanya mencari dana, tetapi juga memastikan pemakaiannya benar dan menguntungkan perusahaan. Kegiatan keuangan perusahaan mencakup proses memperoleh dana dan mengalokasikannya ke berbagai kebutuhan bisnis. Dana tersebut kemudian digunakan dalam keputusan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan operasional berjalan optimal dan memberikan keuntungan. Jadi, kegiatan keuangan itu intinya bagaimana perusahaan mendapatkan uang, lalu bagaimana uang itu dipakai. Setelah dana terkumpul, perusahaan harus memutuskan mau dipakai untuk apa. Apakah untuk kegiatan operasional jangka pendek atau untuk investasi jangka panjang. Cara perusahaan mengatur aliran dana ini sangat menentukan apakah bisnis bisa bertumbuh dan tetap menghasilkan keuntungan. Pendanaan internal merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan, seperti modal pemilik, laba ditahan, dan modal saham. Dana ini bersifat lebih mandiri dibandingkan dana yang berasal dari pihak luar. Secara sederhana, pendanaan internal itu adalah uang yang benar-benar berasal dari dalam perusahaan. Misalnya modal dari pemilik, keuntungan yang disimpan kembali, atau dana hasil penerbitan saham. Kelebihannya, perusahaan tidak perlu berutang, tapi jumlahnya kadang terbatas. Perusahaan juga harus menentukan apakah laba mau dibagikan ke pemegang saham atau disimpan untuk kebutuhan pendanaan berikutnya. Pendanaan eksternal merupakan dana yang diperoleh dari luar perusahaan, seperti bank, kreditur, uang dagang, maupun penerbitan obligasi. Sumber dana ini membantu perusahaan memenuhi kebutuhan modal yang tidak tercukupi oleh pendanaan internal. Jadi, pendanaan eksternal itu intinya dana yang dipinjam dari pihak luar, bisa dari bank, dari pemasok lewat utang dagang, atau dari masyarakat lewat obligasi. Sumber dana ini penting kalau perusahaan butuh modal besar, tapi karena sifatnya pinjaman, perusahaan harus siap mengembalikan beserta bunganya. Makanya penggunaannya harus dihitung matang supaya tidak menimbulkan risiko keuangan di kemudian hari.
Alokasi dana jangka pendek diarahkan pada kebutuhan operasional harian melalui modal kerja, seperti kas, piutang, dan persediaan. Pengelolaan modal kerja yang optimal penting agar kegiatan bisnis dapat berjalan lancar. Kalau dijelaskan secara sederhana, alokasi dana jangka pendek itu dana yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan, misalnya untuk membayar bahan baku, menjaga stok barang, atau memastikan kas cukup untuk operasi harian. Pengelolaan modal kerja ini penting supaya perusahaan tidak terhambat dalam produksi maupun penjualan. Alokasi dana jangka panjang ditujukan untuk investasi yang manfaatnya berlangsung lebih dari 1 tahun, seperti pembelian mesin, pembangunan fasilitas, atau investasi aset tetap. Keputusan ini memerlukan analisis kelayakan yang mempertimbangkan arus kas dan nilai waktu uang. Jadi, alokasi jangka panjang itu dana yang dipakai untuk kebutuhan besar dan jangka waktunya panjang, misalnya membeli mesin baru, membangun pabrik, atau investasi aset lain yang manfaatnya bertahun-tahun. Karena dananya besar dan resikonya tinggi, perusahaan harus menghitung kelayakan dulu, termasuk memperkirakan arus kas masa depan dan memperhitungkan nilai waktu uang. Optimalisasi manajemen pembelanjaan dilakukan dengan memastikan dana perusahaan digunakan seefisien mungkin. Hal ini mencakup pengendalian biaya, pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan pemilihan sumber pendanaan yang sesuai agar risiko tetap terkendali dan profitabilitas meningkat. Secara sederhana, optimalisasi berarti bagaimana perusahaan mengelola pengeluarannya supaya lebih efisien dan efektif. Jadi bukan hanya mengurangi biaya, tapi memastikan setiap dana yang keluar benar-benar menghasilkan nilai. Perusahaan juga perlu menyeimbangkan antara memakai modal sendiri dan utang, karena kalau utangnya terlalu besar, resikonya juga meningkat. Intinya, perusahaan harus mencari kombinasi pendanaan dan penggunaan dana yang paling menguntungkan. Secara keseluruhan, manajemen pembelanjaan memastikan perusahaan dapat mengelola sumber dana dan penggunaannya secara efektif. Keputusan pendanaan serta investasi yang tepat akan meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Jadi kesimpulannya, manajemen pembelanjaan itu bukan hanya soal mencari dana, tapi juga bagaimana dana itu dikelola agar memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Mulai dari pendanaan internal, eksternal, alokasi jangka pendek, jangka panjang, sampai optimalisasinya. Semua itu membantu perusahaan tetap sehat secara keuangan dan bisa berkembang dengan berkelanjutan.